I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held. Di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga, jadi hari ini judul khotbah saya adalah identitasku di dalam Kristus sebagai anak Allah, bagian yang kedua. Ya, bagian yang pertama sudah saya terangkan kemarin, tapi hari ini saya akan teguhkan lagi di dalam Kolose 3 ayat 3 dan 4. Amin. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa ayat 4? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Dikatakan sebab kamu telah mati. Nah, ini adalah tanda untuk kita bisa melihat bagaimana kita menerima identitas yang baru. Kalau kita tidak mati, maka kita masih tetap dengan identitas kita yang lama. Amin. Ya, kita masih hidup dengan masa lalu kita, dengan dosa kita, dengan kelemahan kita, dengan semua pelanggaran kita. Solusinya hanya satu. Apa itu? Kita harus mati. Makanya dikatakan sebab kamu telah mati. Nah, ini yang harus pertama. Pergantian identitas itu dimulai ketika kamu benar-benar menyadari kamu sudah mati dengan manusia lamamu, mati dengan dirimu sendiri, mati terhadap dosa-dosamu, mati terhadap dunia ini. Ketika kamu mati ya oleh karena Kristus terhadap diri dengan manusia lamamu, maka orang yang mati akan mengalami kuasa kebangkitan. Sehingga orang yang mati dikatakan situ dan kamu sudah hidup ya, dibangkitkan, dan sekarang katanya hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Artinya identitas kita itu bukanlah kita yang sudah lama mati itu, tapi kita adalah kita yang sudah bangkit karena kebangkitan kita di dalam Kristus. Ya. Haleluya. Kenapa di dalam Kristus? Karena kita percaya bahwa sebagaimana Kristus telah mati dan dikuburkan, kemudian Dia bangkit pada hari ketiga, maka demikian juga kita yang sudah mati dan dikuburkan dalam kiasan dalam baptisan, kemudian kita juga akan menerima yang namanya kuasa roh kebangkitan itu di dalam kita, sehingga kita bukan lagi manusia yang hidup, tapi kita adalah roh yang menghidupkan. Amin. Kenapa disebut roh yang menghidupkan? Karena di dalam Roma 8 ayat 9, haleluya. Apa Roma 8:9? Dikatakan, tetapi kamu bukan lagi daging, tapi kamu adalah roh. Haleluya. Kamu adalah roh, saya adalah roh. Haleluya. Kita bukan daging. Jadi identitas kita itu bukan di dalam daging, tapi identitas kita itu di dalam roh. Amin. Kenapa? Karena kita sudah pindah dari alam yang natural, sekarang kita hidup di dalam alam supranatural. Amin. Haleluya. Amin. Kalau kamu sudah mati, maka manusia lamamu tidak perlu menjamahmu lagi. Tidak ada alasan penyakitmu tinggal di dalam hidupmu lagi. Kenapa? Karena sekarang kamu identitas yang baru. Yes. Haleluya. Haleluya. Kalau ada sebuah ruko, kemudian saya beli dan saya keskan, lalu ternyata yang sebelumnya itu datang kepada saya, Pak, ini ruko siapa? Itu bukan ruko saya, sudah saya beli. Tapi yang menjual kepada Bapak itu ada utangnya kepada saya 500 juta. Itu urusanmu, karena saya sudah cash ini beli. Tak ada urusanmu dengan masa lalu. Kalian berurusan dengan saya. Kenapa? Sertifikatnya sekarang ada di dalam saya, dan ini adalah ruko saya. Sama hal yang demikian.
Iblis berulang kali ingin selalu berbicara tentang kepada dirimu bahwa dia masih bagian dari kehidupanmu. Katakan, no, aku sudah mati. Haleluya. Yes. Halo, engkau sudah mati. Katakan, saya sudah mati. Saya sudah mati. Identitasku di dalam Kristus Identitasku ada di dalam roh. ada di dalam. Karena ketika aku mati Karena ketika dan mati dibangkitkan bersama dengan dan Kristus, dibangkitkan bersama dengan maka Kristus, aku adalah roh adanya. maka aku adalah roh adanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Itulah identitasmu di dalam Kristus. Amin. Karena ketika kamu mengerti identitasmu di dalam Kristus, maka perjalanan rohanimu akan mulai berubah. Keadaanmu akan mulai berubah. Keluargamu akan berubah. Caramu menyelesaikan masalah akan berubah. Amin. Caramu juga untuk menghandle karena juga berubah. Karena apa? Identitasmu itu adalah bukan identitas yang lemah, tapi identitas yang berkuasa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi itu identitas yang kita miliki. Haleluya. Ayat yang keempat dikatakan, apabila Kristus, haleluya, apabila Christ yang adalah hidup kita. Kenapa sekarang menjadi hidup kita? Karena hidup saya tersembunyi di dalam Dia. Amin. Haleluya. Amin. Jadi Bapak melihat kita sekarang bukan lagi melihat Junison, tapi melihat Kristus yang ada di dalam saya. Haleluya. Kenapa Bapak berkenan kepada saya? Bukan karena apa yang saya lakukan, tapi oleh karena Kristus yang Dia kenal. Amin. Bukankah Dia berkata ketika Yesus bangkit keluar dari air, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah Dia. Amin. Artinya kita berkenan di hadapan Allah oleh karena Kristus yang menjadi identitas kita, tinggal di dalam kita, dan hidup kita tersembunyi di dalam Dia. Ya. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Kalian sama juga. Ada 7 anak Skewa lalu mengusir setan, tapi setan ini langsung memperkosa 7 anak Skewa ini, lalu berkata, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, lalu lu siapa? Haleluya. Amin. Ketika kita hidup dengan identitas yang benar, setan pun juga akan tahu siapa kamu di dalam Kristus. Yes. Haleluya. Jadi kita tidak bisa berjalan tanpa otoritas. Kita tidak bisa berjalan di dalam perkara rohani tanpa identitas yang benar. Yes, Amin. amin. Lalu dikatakan, apabila Kristus, ayat 4, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak. Nah, ini harus kita garis bawahi. Ya, dikatakan Dia menyatakan dirinya. Haleluya. Karena Kristus dikatakan yang ada hidup kita akan menyatakan dirinya. Karena ketika Dia menyatakan dirinya kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Artinya identitas itu akan membawa kita kepada kehidupan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Selanjutnya, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Haleluya. Yes. Dari satu level kepada level yang lebih naik. Haleluya. Yes. Karena itu identitas. Amen. Karena dikatakan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kata dikatakan menyatakan diri kelak, ternyata itu juga dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 21. Coba kita lihat. Haleluya. Ada saudara apa? Oke, Yohanes 14 ayat 21. Come on, cepat. Haleluya. Saudara apa? Oke, kita baca 1, 2, 3 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Amin. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Yes. Dan apabila Kristus menyatakan dirinya kelak, perhatikan baik-baik, kepada siapa Dia menyatakan dirinya? Kepada Dia yang mengasihi firman-Nya, mengasihi Dia dan mengasihi Bapaknya. Amin. Haleluya. Sebab barang siapa yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapa. Haleluya. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Amin. Nah, ini yang dimaksud menyatakan
diriku akan menyatakan Kristus yang sesungguhnya, bukan lagi menurut kata orang, tapi menyatakan Kristus yang sesungguh-sungguhnya kepada kita, seperti Amen. apa adanya. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Kepada siapa dia menyatakan diri? Kepada seseorang. Siapa seseorang ini? Berarti kepada dia akan menyatakan dirinya. Ya. Haleluya. Makanya kita harus mengerti sekarang bahwa kita memegang barang siapa memegang perintahnya dan melakukannya. Semakin engkau menerima firman, mendengar dan terus melakukannya, maka pernyataan Kristus itu akan semakin engkau alami. Amin. Bukan hanya faktanya, tapi kebenarannya. Amin. Haleluya. Karena ketika kamu menerima kebenaran Kristus di dalammu, pasti kamu juga akan menerima perkataannya. Haleluya. Jadi kita garis bawahi di sini. Kita kembali ke ayat yang keempat tadi, Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus, haleluya, haleluya. Kemudian dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. If conditional, berarti kalau jika, maka dengarkan baik-baik, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Inilah yang dimaksud ayat di dalam Roma 8 ayat 19. Apa itu? Sebab dengan segala sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kapan anak Allah dinyatakan? Ketika Kristuslah menyatakan dirinya kepadanya seperti dalam kebenaran. Amin. Maka dia akan memiliki identitas yang benar, hidup dalam otoritas identitas itu. Pada waktu itulah orang akan mengenal anak-anak Allah yang dinyatakan. Kenapa? Bukan dirinya yang menyatakan dirinya, tapi dia menyatakan Kristus yang ada di dalam dirinya yang sudah termanifestasi menjadi kehidupan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi kalau misalnya sekarang dikatakan kapan anak-anak itu dinyatakan, saya menemukan di dalam Alkitab. Ketika kamu mulai menemukan identitasmu di dalam Kristus, ini bukan hanya sekadar lahir baru. Bukan. Karena kelahiran baru itu adalah awal perjalanan rohanimu dimulai. Tetapi ingat, kamu tidak hanya lahir. Karena banyak orang di dunia hanya lahir, tapi nggak punya bapak dan punya mama. Hidup mereka tidak akan maksimum kecuali intervensi Tuhan. Amin. Kecuali intervensi Tuhan. Tapi ketika dia lahir, punya bapak dan punya mama, dan bertanggung jawab, hidupnya akan maksimal. Nah, dengarkan baik-baik. Menjadi Kristen harus memiliki identitas. Haleluya. Amin. Menjadi anak Tuhan harus memiliki identitas yang benar. Identitas apa? Identitas Kristus yang saya garis bawahi, dinyatakan di dalam diri. Haleluya. Siapa yang menyatakannya? Bapa Allah Amin. Kudus. Haleluya. Karena dikatakan supaya apa? Supaya ketika Kristus menyatakan dirinya kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri. Ingat, menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus. Yes. Dalam kemuliaan. Jadi yang dimaksud Roma 8:19 ini bukan anak-anak Allah yang kaleng-kaleng, tapi bukan hanya bicara tentang otoritas, tapi berbicara tentang kemuliaan. Amin. Oh, kemuliaan itu lebih daripada kekayaan, lebih daripada namanya jabatan dan kuasa, tapi kemuliaan itu berbicara tentang kehidupan ilahi di dalam kita. Amin, amin. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Amin. Amin. Jadi ini harus menjadi sebuah kebenaran yang akan kita bisa lihat. Itu sebabnya Kristus harus dinyatakan lebih dahulu. Makanya di dalam Matius 16 ayat yang ke-13 dia bertanya, menurut orang lain siapakah anak manusia? Haleluya. Amin. Dan memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika dia bertanya, menurutmu siapakah aku? Lalu Simon Petrus berkata,
engkau doa, ya, doa, the Christ, the Son, and the living God. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka disebut engkau adalah Kristus, kemudian engkau adalah anak, dan engkau adalah Allah yang hidup. Haleluya. Kita datang dulu ke Matius 16 ayat yang ke-16. Ya, sekarang dikatakan kita masuk kepada poin ketika Kristus menyatakan dirinya. Di sini poinnya. Saya yakin maka ayat ini kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Ini erat hubungannya tentang Sion, karena tongkat pemerintahan telah diulurkan dari Sion. Lalu dia berkata, duduklah di sebelah kananku kepada Kristus sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Berarti gereja di sini bukanlah gereja yang menjadi bulan-bulanan dunia, bukanlah menjadi gereja yang menjadi tontonan dunia karena gereja menjadi badut penghibur. No, gereja tidak diciptakan menjadi badut penghibur. Haleluya. Gereja didesain supaya gereja itu menyatakan kemuliaan Kristus. Amin. Haleluya. Yes. Kemuliaan yang dinyatakan bukan berbicara tentang lagi hanya Kristus yang disalibkan lalu bangkit, tapi Kristus yang memerintah dengan tongkat pemerintahan Bapa di surga melalui gerejanya. Amin. Haleluya. Yes. Jadi dikatakan Matius 16 ayat 16, maka katanya maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau di bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya dikatakan ada 4. Haleluya. 4. Yang pertama adalah doa. Haleluya. Doa ini sebenarnya berbicara tentang pribadi yang sama dengan you are, tapi disebut doa itu tentang Allah, hanya untuk Allah disebut. Haleluya. Berarti dikatakan engkau adalah Allah. Yang kedua adalah disebut dengan Christ. Terjemahan bahasa Indonesia adalah Mesias. Amin. Memang Christ itu terjemahannya banyak artinya, ya. Yang pertama adalah yang diurapi, juga bisa disebut dengan Mesias. Haleluya. Amin. Dan juga dikatakan juga Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena masing-masing pengertiannya pun beda dimensinya. Amin. Dan kedua adalah engkau adalah Kristus. Haleluya. Kemudian yang ketiga adalah the Son. Kenapa dikatakan engkau adalah anak? Roh Kudus menyatakan kepada Petrus, Yesus adalah anak. Karena apa? Karena dunia ini harus dibangun di dalam pola anak. Haleluya. Karena ketika anak dibentuk, maka karena dia punya bapa. Haleluya. Maka rumah rohani membantu kita untuk bisa memahami bagaimana proses Yesus sebagai manusia dibentuk menjadi anak Allah. Amin. Haleluya. Amin. Anak manusia menjadi anak Allah. Haleluya. Karena dia juga anak manusia, tapi dia juga adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Amin. Maka dikatakan itu sang anak, ya, itu sebagai manusia, bukan anak yang biasa, tapi anak yang dikasihinya, karena kepadanya Bapa berkenan. Haleluya. Dan ini kan ditulis di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 18. Ketika Yesus bangkit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya. Amin. Berarti anak yang dikasihinya itu adalah anak yang disebut dengan namanya hidup dengan hidup dengan iman. Salah satu ciri dari anak itu adalah Yesus berjalan dengan iman. Yang kedua adalah Yesus dipimpin oleh Roh. Yes. Haleluya. Haleluya. Jadi sebagai anak itu adalah hidup oleh iman. Bagaimana kamu tahu Yesus hidup dengan iman?
Ya, kita bisa lihat itu dalam Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Haleluya. Berarti orang yang hidup dengan iman berarti orang yang dikenal oleh Allah. Bukankah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti orang yang dikenalnya anaknya, berarti Yesus hidup dengan imannya kepada Bapaknya. Haleluya. Amin. Berarti Yesus itu berjalan dengan iman. Sebagai seorang anak, kita harus hidup dengan iman. Ya. Kalau kamu tidak berjalan dengan iman, maka kamu berdosa. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini tanpa iman adalah dosa. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka jangan lakukan apapun kalau kau tidak hidup melakukannya karena iman. Kalau kau tidak dalam iman, berarti kau ada dalam ketakutan melakukannya, ada dalam kekhawatiran melakukannya, ada di dalam kecemasan melakukannya, dan itu disebut dosa. Tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Berarti Yesus berjalan dengan iman. Sebagai apa? Sebagai anak. Haleluya. Nah, kita akan belajar nanti suatu saat tentang anak, karena Yesus itu disebutnya adalah anak. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kemudian yang keempat adalah dikatakan the living God. Haleluya. Disebut adalah the living God, Allah yang hidup. Yesus juga adalah Allah yang Hidup. bukan Allah yang mati. Amin. Haleluya. Hanya selama 33,5 tahun, ya, dia meninggalkan kealahannya itu untuk dia terima kembali. Dia memberikan, dia menyerahkan itu, dia mengambilnya kembali. Dia juga menyerahkan nyawanya, dia juga mengambilnya kembali. Jadi Yesus itu tidak mati diambil oleh malaikat maut. Dia yang menyerahkan nyawanya untuk mati. Haleluya. Ini juga pola yang sama. Jangan mau mati karena sakit penyakit. Haleluya. Matilah karena kamu sudah waktunya menyerahkan nyawamu. Halo. Amin. Halo. Oh, dia kan Tuhan, dia kan manusia ketika mengerjakan itu. Oke, ada satu manusia lagi ketika melakukannya juga porsinya sama. Siapa? Stefanus. Ya, ketika dilempari batu, dia juga berkata, Tuhan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Haleluya. Haleluya. Maka orang yang tidak tega, tidak rela menyerahkan nyawanya akan mengalami algib. Itu karena dia nggak rela mati. Kenapa? Tabunganku belum kasih tahu sama anakku, katanya. Ya, tanahku yang di sana belum kasih tahu, itu ada suratnya. Itu kali tadi. Maka jangan kumpulkan hartamu di bumi. Haleluya. Ngengak dan karat akan memakannya. Bukan hanya ngengak dan karat akan memakannya, tapi juga nanti bon rumah sakit pun juga akan memakannya. Itu yang paling mengerikan. Kalau sudah dokter bilang 200 juta, gak bisa, resiko di Anda harus upayakan 200 juta itu. Berarti memakannya bukan hanya ngengak. Yang kedua juga bukan hanya pencuri yang mencurinya, tapi juga bon rumah sakit juga akan bisa menelannya dalam sekejap. Ditandatangani, bayar, lenyap 1 miliar. Haleluya. Makanya harus kita hidup dengan pola sehat ke kerajaan. Amin. Jangan asal masukkan. Tubuhmu bukan sampah. Haleluya. Tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya kamu tahu kalau tubuhmu adalah baik Roh Kudus, berarti tubuhmu bukan sampah. Bukan semua makanan yang enak harus kau masukkan, tapi makanan yang sehat yang harus kamu masukkan ke dalam tubuhmu. Haleluya. Sekali-sekali boleh Pak? Ya, sekali hari ini, besok lagi sekali, terus sekalian. Haleluya. Amin. Jangan pakai yang terus sekali-sekali. Haleluya. Karena besok juga kau bilang sekali ini saja. Jadi kapan kau menyelesaikan bagianmu? Haleluya. Makanya ketika hatimu berbicara, jangan pucut, sekali ini aja. Haleluya. Besok lagi sekali ini saja.
terus sekali ini saja. Haleluya. Makanya bilang, aku sudah mati. Amin. Haleluya. Aku sudah mati. Haleluya. Bila perlu kau berteriak di depan kasir itu, aku sudah mati. Kenapa, Kak? Ya, kau kembalikan ini, saya tidak jadi beli. Haleluya. Amin. Supaya dia juga kaget. Ya, tapi itu kalau kau juga harusnya itu terpaksa. Harusnya sebelum kau masuk, kau langsung beri lagi keretamu, pergi lagi. Atau kau masuk, tapi belikan aqua. Harus yang putih masuk. Karena alasanmu adalah haus. Kalau haus kan berarti kan minum. Minumlah yang sehat. Iya. Jangan aku haus, lalu pucuk. Mana itu? Ya, kalau haus, minum air putih. Kalau minum air putih, sehat. Haleluya. Ada mineralnya lagi. Ada manis-manisnya lagi. Amin. Halo. Halo. Amin. Halo. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena tubuhmu bukan sampah. Bukan sampah. Kadang-kala kita sudah membuat tubuh kita hanya sampah, tempat sampah. Haleluya. Ini pewahyuan ini. Haleluya. Tubuh saya bukan bak sampah. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya harus memelihara baiknya supaya saya menjadi tempat yang berkenan dia untuk tinggal. Amin. Amin. Yes. Amin. Yes. Amin. Yes. Haleluya. Kalau masalah menjaga baiknya saja kamu sudah sulit, bagaimana kau menjaga kemuliaan? Supaya tetap ada di situ. Haleluya. Amin. Jadi tubuh kita bukan bak sampah, bukan tempat sampah. Tapi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ini pewahyuan. Amin. Haleluya. Tidak perlu bila berangkat pulang dari sini langsung katakan tubuhku adalah bait Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tubuh bukan tempat sampah. Haleluya. Kadangkala yang jualan itu hanya menjual sampah. Kenapa saya bilang? Dia goreng, sudah ribuan gorengan keluar dari situ. Dan itu sebenarnya sampah yang harus dia buang. Tapi itulah namanya spirit cari untung. Perhatikan baik-baik. Spirit cari untung itu berasal dari Babel. Cari untung, bukan cari sehat. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebabnya di gudang juga saya juga tidak mau punya spirit cari untung, lalu saya punya barang rupanya tidak seperti yang sudah saya tentukan. Babat. Haleluya. Haleluya. Kita harus hidup benar di hadapan Allah supaya Allah berkenan kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Siap melanjutkan? Oke, sekarang kita datang kepada Kisah Rasul 2. Kita tadi sudah mendengar apa yang diwahyukan, apa katanya? Doa. The Christ. Yang ketiga adalah Son. the Son. Yang keempat adalah the Living God. Haleluya. Sekarang kita datang kepada Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 37. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 37. Haleluya. Sudah dapat? Oke, mari kita baca. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Haleluya. Haleluya. Amin. Siapa yang berkhotbah di dalam Kisah Rasul 2 ini? Petrus. Petrus yang sama. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Lalu dia berkata, doa, the Christ, kemudian the Son and the Living God. Haleluya.
Sekarang dia juga menyatakan, apa katanya? Jadi seluruh kaum Israel, karena Petrus adalah rasul untuk Israel. Kecuali siapa? Paulus, untuk rasul untuk bangsa-bangsa. Haleluya. Haleluya. Apa dasar Paulus menjadi rasul untuk bangsa-bangsa lain? Karena dia menerima kebenaran, karena Israel telah menolak Yesus, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Itu Amen. dijelaskan kemarin oleh Papa Joni. Kalau Israel tidak menolak Kristus, maka kita juga akan menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Ya. Tapi karena Israel telah menolak Kristus, maka sekarang bukan hanya Israel yang menjadi bangsanya, tapi bangsa-bangsa menjadi bangsanya. Kenapa? Karena keselamatan telah diberikan kepada, bukan hanya kepada orang Israel, tapi kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lihat di sini ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini luar biasa. Haleluya. Jadi semua kamu yang ada di sini harus tahu. Apa yang harus kita tahu? Tentang siapa itu Yesus. Haleluya. Dikatakan bahwa Allah telah membuat Yesus. Yesus itu adalah nama diri Allah yang telah menjadi manusia. Namanya adalah Yesus. Tetapi dikatakan setelah kebangkitannya, lalu Petrus setelah mereka menerima baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mengalami lidah-lidah api, lalu mereka berkumpul, lalu dia mulai berkhotbah di hadapan 3.000 orang, itu laki-laki. Haleluya, belum perempuan dan anak-anak. Lalu dia berkhotbah, lalu dia sampai kepada berkata, jadi seluruh Israel, hai kamu seluruh orang Israel harus tahu apa yang harus kamu, dan itu harusnya final, dan itu sudah pasti. Kalau disebut absolutely, apa itu? Kebenaran yang berkata bahwa selama ini Yesus kamu lihat hanya sebagai manusia, tapi Allah sudah saya lihat dan sudah saya dinyatakan kepada saya bahwa Allah telah menjadikan. Ini kata menjadikan, bukanlah sebelumnya Yesus itu tidak ada di posisi itu, tetapi itu adalah menyatakan bahwa Kristus Yesus itu telah diposisikan kembali. Apa itu? Yang pertama adalah yang disebut dengan namanya membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi, yang pertama adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Menjadi Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi Kristus Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan, kamu harus tahu bagaimana memperlakukan Tuhan. Haleluya. Tuhan itu identik dengan Raja. Haleluya. Kalau dia sudah disebut dengan Tuhan, dia Raja. Berarti kekuasaannya, kekuatannya adalah perkataannya. Itu Raja. Raja itu tidak harus bisa dia bela diri, tidak. Tapi perkataannya adalah otoritasnya. Haleluya. Amin. Makanya bagi seorang raja itu kalau dia sudah ucapkan tidak boleh keluar. Itu yang dialami oleh Raja Ahasiweros. Ketika dalam kemabukannya dia ingin memperkenalkan istrinya yang sangat cantik. Siapa namanya? Wasti, Ratu Wasti. Dalam kemabukannya dia bilang, aku perkenalkan istriku yang sangat cantik. Tapi Ratu Wasti tidak mau keluar. Apa yang terjadi? Kalau dia biarkan itu terjadi, maka seluruh raja-raja kecil di bawah kekuasaannya itu akan melihat tidak berotoritas. Itu sebabnya karena Ratu Wasti menolak menunjukkan dirinya, maka akhirnya dia buat juga perkataan buang. Ratu Wasti dibuang. Kalau dibuang bukan dibunuh, ditempatkan dalam satu tempat, biarkan dia sampai mati sampai tua, tak ada yang menjamahnya satupun. Itu kata dibuang.
Haleluya. Ya, maka gara-gara Wasti ini Esther. Gara-gara Israel menolak Kristus, maka Tuhan bangkitkan bangsa-bangsa lain. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Jadi memang Tuhan kita itu nggak pernah habis akal. Kalau kau tidak mau, aku kasih kepada yang lain. Kalau kamu juga tidak sungguh-sungguh memberikan hidupmu kepada Tuhan, jangan kamu pikir Tuhan gak punya stok yang lain. Ya, dilarang menjeng di sini. Haleluya. Dilarang apa namanya? Apa menjeng itu? Ya, manja. Jangan kau pikir hanya dirimu, kamu juga bisa mengenali karena kemurahannya. Haleluya. Haleluya. Amin. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Karena tubuh yang sudah mati 4 hari pun dia bisa bangkitkan menjadi baru. Haleluya. Tapi kalau dia menyatakan dirinya kepadamu, oh itu kemurahannya saja, bukan karena kamu hebat. Haleluya. Amin. Kalau kau bisa melayani melalui proyektor, melalui ini, atau mungkin kau juga melayani di sekolah, itu bukan karena kau hebat. Biar papa ini kalau nggak ada saya nanti nggak ada yang ngerjain. Tuhan bangkitkan yang lain. Haleluya. Kalau saya juga tidak taat dan tidak juga ada di dalam pola Tuhan, Tuhan bisa bangkitkan yang lain. Siapa saya? Siapa kamu? Haleluya. Tapi Alkitab berkata bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu, dikasih identitas. Yesus manusia yang telah kau salibkan itu, biar sekarang kamu tahu Tuhan Allah telah menjadikan dia menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi yang kita lihat dan kita akan alami adalah dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus. Haleluya. Makanya banyak juga ditulis Tuhan Yesus Kristus. Paulus juga menuliskannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ketika mereka mendengar hal itu, maka hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang ada rasul-rasul lain? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini berbicara nama itu bukan nama sembarangan. Nama itu adalah nama yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat dulu kenapa dia disebut Tuhan. Ya. Haleluya. Matius 28 ayat 18. Kenapa dia disebut Tuhan? Sudah dapat? Matius 28 Oke, mari kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Apa bedanya dengan setan? Setan itu mengaku kuasa, tapi tidak punya wilayah. Haleluya. Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa. Dia berkuasa di mana wilayahnya? Di sorga dan di bumi. Di berdua gijak, doh, di berdua tonga. Haleluya. Amin. Ya, termasuk di berdua tonga. Ya. Jadi kenapa dia disebut Tuhan? Karena dia punya kuasa. Jadi kalau kau berkata bahwa dia adalah Tuhan, kamu harus tahu dia berkuasa di surga, dia berkuasa di bumi. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kuasa itu kepadanya. Haleluya. Haleluya. Halo. Berarti dia adalah Tuhan. Beda dengan setan. Dia kan mengaku-ngaku. Kalau kau menyembahku, aku akan memberikan semua ini kepadamu. Ngaku dia. Ya. Memang paling palak kepada orang yang merasa punya dan mengaku-ngaku. Haleluya. Amin. Nah, itu memang pekerjaan iblis. Kenapa? Punya kuasa tapi tanpa wilayah. Haleluya. Sama.
Kenapa juga kita akan mengalami Kristus dinyatakan, lalu kita punya kuasa, tapi kita nggak punya domain? Haleluya. Makanya dia disebut adalah kingdom, kerajaan. Kenapa disebut kerajaan? Karena dia punya kuasa dan punya domain. Haleluya. King of domain. Haleluya. Udah tahu kan kingdom kan? King of domain. Raja dari wilayah domain. Haleluya. Amin. Haleluya. Berarti dia adalah Tuhan. Apa imajinasimu selama ini tentang Tuhan? Apakah hanya sekedar juru selamat? Dengarkan baik-baik. Kalau dia Tuhan, dia berkata kepadaku telah diberikan. Kata telah diberikan segala kuasa, all authority in heaven and here. Saya mau bertanya, berarti siapa yang berkuasa di bumi? Siapa yang berkuasa di bumi? Yesus. Yesus. Di surga siapa? Juga dia berkuasa, karena diberi kuasa. Amin. Haleluya. Ya. Lalu kalau kau memandang Yesus itu adalah Tuhan, lalu iblis itu siapa? Tak ada apa-apanya. Ya. Haleluya. Amin. Kalau kau tidak memandang dengan benar dia adalah Tuhan, maka kau akan menganggap iblis itu seperti Tuhan punya kuasa. Haleluya. Ya. Halo. Amin. Jadi ketika kamu menyembah dia, kalau dia Tuhan, bagaimana sikap penyembahanmu? Bagaimana sikap hatimu? Amin. Kalau Tuhan sedang berbicara, bagaimana sikapmu menghormati dia? Amin. Oh, saya berdoa supaya Roh Kudus bahwa kamu mengerti segala kuasa telah diberikan. Ya. Haleluya. Amin. Apa yang lagi kamu takut tidur sendiri di kamar? Ya. Segala kuasa telah diberikan. Ya. Haleluya. Yes. Ngapain lagu kamu harus minta-minta? Pergilah supaya sakit kepala nggak ada sama aku lagi. Katakan Kristus ada di dalammu. Ya. Ajar di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. 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 Jadi otoritas ada di dalam Dia. Dan dikatakan di situ, ya, karena Yesus mendekati mereka dan berkata, katanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu sebabnya ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Kalau segala kuasa diberikan kepada Yesus, dan sekarang kamu ada di dalam Kristus Yesus, tinggal di dalam Dia, apakah yang kamu takuti? Makanya Paulus bilang, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Haleluya. Kekurangankah, kelaparankah, penderitaankah, disesahkah? Tidak ada yang bisa merebut kita dari kasih Kristus. Haleluya. Tidak ada yang bisa merebut kita dari kasih Kristus. Amin. Kenapa? Karena kita hidup oleh karena dalam identitas Kristus, tersembunyi di dalam Kristus. Haleluya. Amin. 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 Jadi dikatakan, kenapa disebut dia Tuhan? Karena dia punya kuasa, baik yang ada di sorga maupun di bumi. Kekuasaannya, dia punya domain. Makanya disebut adalah, dia kerajaannya adalah kingdom, kerajaan sorga. Haleluya. Kerajaan sorga mengekspansi bumi. Haleluya. Jadi siapa yang berkuasa atas bumi? Bukan setan. Haleluya. Haleluya. Bukan juga manusia. Karena manusia juga seperti uap. Makanya kita nggak boleh memegahkan diri. Amin. Karena manusia itu seperti uap. Haleluya. Yang hari ini bisa kita terima, besok bisa juga tidak ada lagi. Karena apa? Karena semuanya seperti uap. Tapi Tuhan mengasihi kita. Oke? Ya. Kita lihat juga kita lihat Yesus sebagai Kristus. Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Ternyata Kristus itu tidak hanya ketika dia
mengalami kebangkitan. Tapi ternyata itu adalah identitas yang sudah diberikan ya oleh malaikat. Haleluya. Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Kita baca 1, 2, 3 ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi Kristus itu bukan identitas setelah Yesus ada. Sebelum Yesus ada pun Kristus itu adalah identitas yang ada di surga. Haleluya. Ini kejadiannya kapan? Sebelum Yesus lahir. Haleluya. Karena malaikat yang membawanya. Jadi Kristus itu ternyata adalah itu sudah dikenal di surga. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan, dia berkata kepada gembala-gembala itu, mereka dalam ketakutan, kemuliaan Tuhan itu terpancar, mereka takutan. Lalu dia berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bumi. Telah hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat." Sayang, ketika ini selalu dikatakan, selalu yang di dalam imajinasi adalah Yesus yang botak kepalanya, kemudian dilampin, ada dalam palungan, lalu ada domba sambil menggagat, ya kan, apalagi ada lampu kecil kelap-kelip, lalu dikatakan malam kudus. Apa spiritnya? Kecil dan lemah. Sementara ketika kelahirannya sedang datang, karena dikatakan sekarang telah lahir bagimu. Jadi kapan Yesusnya lahir? Pada waktu malaikat itu bicara di tempat lain, Yesus dilahirkan. Lalu bilang apa? Telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu dia kasih identitas siapa? Kristus, Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Kristus, Tuhan di kota Daud. Apa kota Daud? Bethlehem Efrata. Haleluya. Ya. Haleluya. Seharusnya ketika kita merayakan Natal, aromanya, atmosfernya bukan lagi hanya tentang Yesus yang lemah, tapi berbicara tentang Tuhan dan Kristus. Amin. Haleluya. Khotbah yang sama yang disampaikan oleh malaikat setelah Petrus menerima baptisan Roh Kudus dan murid-muridnya, lalu dengan kuasa Roh dia bangkit dan berdoa, lalu dia mulai deklarasikan, dan dia juga mendeklarasikan apa dikatakan tadi, hari ini juga katanya, ya, dikatakan di situ, ya. Jadi seluruh kaum Israel, Kisah Rasul 2:36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu lihat sebagai manusia yang telah disalibkan itu, ya kan? Dikatakan itu, yang kamu salibkan itu, sekarang kamu tahu bahwa dia sudah menjadikan dia, Tuhan sudah menjadikan dia menjadi Tuhan dan Kristus. Ini kebenaran. Katakan kanan kiri, ini kebenaran. Ini kebenaran. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Yesus itu Kristus. Yesus itu Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi saya bisa melihat di sini ketika saya mengimajinasikan, wow, itu hal yang luar biasa. Yes. Petrus tidak lagi melihat Yesus itu, ya, yang berteriak oleh karena paku, tapi dia melihat sekarang Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Haleluya. Amin. Lalu dikatakan juga lewat gembala dikatakan telah lahir hari ini, telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti Yesus itu adalah Tuhan.
Yesus itu adalah Kristus. Haleluya. Amin. Kenapa dia disebut Kristus? Yesus itu Kristus karena roh Kristus berdiam di dalam dia. Yes. Haleluya. Ya. Kenapa dia disebut adalah pribadi Roh Kudus? Karena yang berdiam di dalam dia adalah roh dari kekudusan Allah. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Hanya ada dua, roh yang kudus, roh yang najis. Iblis itu adalah roh najis. Ya. Tapi Roh Kudus adalah roh mewakili kekudusan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Lalu sekarang kita sudah mengetahui Tuhan dan Kristus. Haleluya. Jadi Roh Kristus itu tinggal di dalam kita. Kenapa dia disebut adalah Tuhan dan Kristus? Yesus yang telah kamu salibkan itu telah membuat dia menjadi Tuhan dan Kristus. Kenapa disebut dia Yesus juga dia Kristus? Karena Roh Kristus tinggal di dalam dia. Roma 8 ayat 9 juga dikatakan tadi, kamu bukan lagi daging, tetapi kamu adalah roh, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Tetapi jikalau Roh Kristus, garis bawahi, Roh Kristus tinggal di dalam kamu, maka kamu adalah milik Kristus. Jadi, ada Roh Kristus. Kenapa dia disebut Yesus Kristus? Yesus sebagai manusia karena Roh Kristus tinggal di dalam dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang ada di surga? Roh Kristus. Itulah namanya firman. Haleluya. Dialah pohon kehidupan itu. Haleluya. Amin. Dialah pohon kehidupan itu. Dia juga menyebut dirinya adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Dia juga menyatakan dirinya akulah pokok anggur yang benar. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia juga menyatakan akulah terang dan terang hidup. Haleluya. Haleluya. Dia juga berkata aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran. Haleluya. Haleluya. Yesus itu jalan, Yesus adalah kebenaran. Haleluya. Haleluya. Yesus menyatakan dirinya itu supaya kita bisa memahami ternyata pribadi atau sifat kehidupan Kristus itu banyak. Haleluya. Ya. Haleluya. Amin. Jadi dikatakan Roh Kristus yang ada di dalam kita. Pertanyaan saya, Roh Kristus yang bagaimana? Ya. Haleluya. Karena Roh Kristus yang dimaksudnya adalah Roh Kristus yang harus dinyatakan kepada kita. Nah, kalau kita lihat kemarin itu adalah Roh Kristus seperti apa? Yang pertama adalah Roh yang dibangkitkan. Haleluya. Amin. Amin. Karena Kristus yang dimaksud di sini adalah Roh yang telah dibangkitkan. Amin. Makanya dia adalah Roh Kristus yang telah dibangkitkan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua adalah roh yang berkemuliaan. Coba kita lihat dulu di dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Saudara masih bersama dengan saya? Amin. Amin. Kita baca dulu mulai ayat 9 supaya kita tahu Roh Kristus yang bagaimana yang kita terima ini. Haleluya. Yang pertama adalah ayat 9, kita baca 1, 2, 3 yang tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Haleluya. Berarti yang ada di dalam Yesus adalah Roh Kristus. Itu sebabnya dia disebut adalah Yesus Kristus. Berarti Roh Kristus juga tinggal di dalam. Haleluya. Ayat ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, nah nih ya,
Tetapi jika memang Roh Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Haleluya, amin. Ayat ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Makanya Kristus seperti apa? Yang pertama adalah Kristus yang telah dibangkitkan. Haleluya. Jadi Kristus yang telah dibangkitkan. Amin. Ya, dikatakan situ, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Ya, diam di dalam kamu. Berarti Kristus yang apa yang kita terima? Kristus yang telah dibangkitkan itu. Haleluya. Kalau di Roh Kristus yang diam di dalam kamu, yang telah dibangkitkan itu diam di dalam kamu, maka Ia, hari perhatikan baik, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kalau kamu menerima Roh Kristus yang telah dibangkitkan itu, maka dengar baik-baik, impactnya adalah Roh Kristus adalah-Mu juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Amin. Yes. Berarti dalam tubuhmu ada kuasa kebangkitan. Amin. Haleluya. Apa artinya ini? Tubuhmu bukan lagi tubuh yang lama untuk dosa. Sekarang tubuhmu adalah tubuh yang dipakai untuk ditinggali oleh Roh Kristus. Amin. Bangkit. Oh, haleluya. 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 Yes. Oh, haleluya. Karena tubuh Yesus sebelum dibangkitkan tidak sama dengan tubuh yang telah dibangkitkan. Ya, Haleluya. ya. Dan roh yang sama, Roh Kristus itu sekarang tinggal di dalam kita, bukan roh yang mati, Yes. tapi Roh Kristus yang telah dibangkitkan. Kalau kamu mengerti, kamu sudah menerima Roh Kristus setelah dibangkitkan, maka tubuhmu yang fana, tubuhmu yang sudah lama, yang sudah mati itu, maka juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Amin. 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 Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Artinya tubuhmu yang terbatas itu, tubuhmu yang lama karena tubuh lama itu, sekarang kamu harus melihat juga tubuh kebangkitan. Amin. Jadi saya mau kasih tahu, tubuh yang kamu pakai sekarang bukan tubuh botot, Ya. tapi tubuh yang baru. Karena Roh Kristus menjadikan itu menjadi tubuh kebangkitan. Amin. Jadi perlukah penyakit itu lama-lama tinggal di dalam tubuh? Ya. Tidak. Karena tubuh yang telah dibangkitkan, penyakit nggak ada. Haleluya. Amin. Sekarang saya mau tanya, yang kamu lihat tubuhmu ini tubuh yang lama atau tubuh yang sudah dibangkitkan? Haleluya, haleluya. Yes. Kalau kamu masih melihat tubuhmu adalah tubuh yang lama, maka dosa akan bercokol dan memimpin hidupmu. Tapi ketika kamu menyadari aku sudah menerima Roh Kristus yang sudah dibangkitkan, maka pertama kamu akan alami bahwa kuasa kebangkitan itu juga ada di dalam tubuhku. Amin. Maka tubuhku yang fana juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Kenapa? Karena Roh Kristus berdiam di dalamku. Roh Kristus yang bagaimana? Roh Kristus yang sudah dibangkitkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Maka kamu akan berumur panjang, kamu akan sehat, hidupmu akan melihat yang namanya perjalanan destiny. Kenapa? Karena Roh Kristus akan membuat tubuhmu yang harusnya hanya sekian puluh tahun sekarang mengalami yang namanya regenerasi. Amin. Tubuhmu sekarang adalah tubuh yang dibangkitkan Yes. karena Roh Kristus. Haleluya. Haleluya. Halo. Haleluya. Jadi Roh Kristus yang seperti apa yang kita terima? Roh Kristus
yang telah dibangkitkan. Itu yang pertama. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang kedua, roh yang berkemuliaan. Di ayat 17 kita baca. Kita baca 1 dan 3 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roh Kristus yang kedua adalah Roh Kristus yang telah dipermuliakan. Haleluya. Bagaimana proses kemuliaan itu datang? Ketika kita mengalami penderitaan. Penderitaan karena apa? Karena kamu mencuri jambu orang? Bukan. Ya, tapi penderitaan yang disebut dengan Papa Joni, penderitaan oleh karena kamu melakukan kehendaknya. Kepadamu juga tidak diberikan hanya keselamatan, tapi juga kepadamu diberikan karunia untuk menderita. Haleluya. Jadi supaya ketika kamu menang dari penderitaanmu, ya, jadi bukan karena sembarang penderitaan ya, tapi karena Kristus. Ketika kamu mengalami penderitaan oleh karena rencana Tuhan, karena kehendak Tuhan, dengarkan baik-baik, maka kamu juga akan dipermuliakan. Bagaimana caranya kamu dipermuliakan? Kamu akan menjadi penerima ahli waris. Menerima janji-janji Allah. Karena apa? Karena kamu menerimanya bersama dengan Kristus yang telah menderita namun telah dimuliakan. Jadi tidak ada kemuliaan kalau kamu tidak mengalami penderitaan oleh karena Kristus. Amin. Berarti Roh Kristus yang kita terima yang kedua adalah Roh Kristus yang telah dimuliakan. Haleluya. Yang ketiga, ayat yang ke-11, kembali ke ayat 11. Amin. Kita baca lagi. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Maka roh Kristus yang ketiga adalah roh yang tidak dapat binasa. Jadi roh Kristus yang kita terima sebagai identitas yang baru dalam kita adalah roh yang tidak dapat binasa. Ayat 11. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Berarti roh yang tidak dapat binasa, berarti adalah roh yang kekal. Haleluya. Maka kehidupan rohani kita adalah kehidupan yang kekal. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Kenapa? Karena kita menerima roh Kristus yang tidak dapat binasa. Haleluya. Termasuk bau ini juga tidak membuat kita sakit. Haleluya. Supaya kita mau kita segera punya tempat. Amin. Haleluya. Tidak dapat binasa. Berarti yang ketiga adalah roh yang tidak dapat binasa, yaitu roh Kristus yang tidak dapat binasa. Di ayat 11 tadi. Yang keempat, ayat 14.
dan 15 kita baca 1, 2, 3 ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang keempat adalah roh yang berkemenangan. Haleluya. Kenapa kita memiliki roh Kristus yang berkemenangan? Karena kita adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Sebagai anak Allah hidup berkemenangan. Kenapa berkemenangan? Karena kita tidak menerima roh yang berasal dari dunia ini. Haleluya. Ya, sehingga kita diperbudak oleh dunia ini. Tapi kita menerima roh yang berasal dari Allah. Olehnya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Berarti kita menerima roh yang berkemenangan. Haleluya. Yang kelima, ayat 15 juga adalah roh yang berkuasa. Haleluya. Roh yang berkuasa. Yang 15, masih di ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ingat, Amin. Yohanes 1:12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Jadi kita menerima roh yang berkuasa. Amin. Amin. Yang terakhir, roh Kristus yang kita terima adalah yang keenam, yaitu ayat 13. Kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang keenam adalah roh yang menghidupkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Roh Kristus yang menghidupkan. Oke, roh Kristus seperti apa yang kita terima? Yang pertama adalah roh yang dibangkitkan. Yang kedua adalah roh yang berkemuliaan. Haleluya. Yang ketiga apa? Roh yang tidak dapat binasa. Haleluya. Yang keempat adalah roh yang berkemenangan. Yang kelima adalah roh yang berkuasa. Haleluya. Yang keenam adalah roh Kristus yang menghidupkan. Haleluya. Haleluya. Sekarang saya mau tanya, apakah roh Kristus yang kau terima itu kaleng-kaleng? Tidak. Itulah identitas. Haleluya. Yes. Kalau saya bilang itulah identitasmu, berarti itulah kamu di dalam Kristus. Haleluya. Itu artinya itulah kamu yang sesungguhnya di dalam Kristus. Haleluya. Itu bukan itulah kenyataannya, itulah kebenarannya kamu di dalam Yes. Kristus. Kalau kenyataan masih bisa berubah-ubah. Haleluya. Nah, dunia ini selalu berpikir bahwa kenyataanlah yang benar. Salah. Yang benar itu adalah yang benar. Kebenaranlah yang benar. Haleluya. Orang selalu melihat yang fakta. Tetapi hukum kita bukan fakta, karena fakta masih bisa berubah. Faktanya Lazarus sudah 4 hari mati dan busuk. Kebenarannya adalah Yesus berkata, Lazarus keluar. Apa yang terjadi dengan fakta? Berubah dari yang tubuh yang mati sekarang menjadi hidup. Haleluya. Faktanya 12 tahun perempuan ini sakit pendarahan. Halo. Amin. Tapi ketika dia menyentuh puncak jubah Yesus, apa yang terjadi? Kebenaran datang kepada dia. Apa yang terjadi? Pendarahannya berhenti dalam sekejap. Haleluya. Haleluya. Halo. Amin. Jadi ini artinya jangan hidup oleh karena fakta. Hiduplah oleh karena kebenaran. Fakta berasal dari dunia, tapi kebenaran berasal dari firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka kita tidak bisa hidup oleh karena fakta. Kita juga tidak hidup oleh karena pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan itu biasa tentang fakta. Makanya ada namanya ilmu pasti, alias pelajaran IPA. IPA itu dulu ya pertama di dalam kurikulum adalah ilmu pasti. Berarti ilmu yang nyata. Ya, ilmu pasti. Ya, makanya disebut
Akhirnya berkembang menjadi IPA. Ilmu pengetahuan alam. Ada dua waktu itu ilmu pasti. Satu IPA sama juga matematika, dua pasti. 2 tambah 2 adalah 6. 4 pasti. Haleluya. 3 tambah 3 adalah 6 pasti. Betul? Adakah 3 tambah 3 10? Tidak ada. Ya, kecuali ketika 3 kau tambahkan lagi 7, tapi 7 yang 3 yang kau tunjukkan, berarti itu namanya jadi 10. Rupanya 3 yang kau tunjukkan, ada rupanya 4 lagi kau sembunyikan. Itu namanya ilmu pasti. Tapi dengar ya, kita tidak hidup karena kenyataan. Kamu hidup oleh karena kebenaran. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Makanya hidup di dalam kebenaran itu karena diwahyukan. Karena kebenaran itu akan mewahyukan kepada kita apa yang sebenarnya di balik kenyataan. Amin. Haleluya. Jadi pewahyuan itu lebih penting daripada pengetahuan. Haleluya. Pengetahuan itu pasti. Tetapi ketika pewahyuan bekerja, di balik yang sudah pasti menurut dunia ini, masih ada yang lain, yaitu hukum kebenaran. Haleluya. Ya. Faktanya dia sudah gagal. Jadi setan melihat Yesus mati di atas kayu salib, sudah gagal. Bukankah Yesus mati di atas kayu salib tandanya menurut iblis adalah gagal? Yes. Itu faktanya. Kebenarannya justru di balik itu kemenangannya terhadap setan. Haleluya. Jadi begitu Yesus mati, jangan dulu mati. Udah tahu ya, ternyata saya itu mengalahkan saya. Ya nggak bisa lagi. Jadi setan itu memang setan namanya. Tak ada yang kekal dalam hidupnya. Haleluya. Tapi dalam kebenaran itu sesuatu adalah tentang melebihi pasti. Makanya kita hidup dari pewahyuan. Haleluya. Faktanya Simon itu adalah bulu yang tertinggal. Tapi begitu diwahyukan, namanya adalah Petrus. Di atas batu karang ini, kau akan menjadi orang yang teguh seperti batu karang. Amin. Haleluya. Jadi kita mau hidup dari apa? Bukan hidup dari fakta, hidup dari pewahyuan. Haleluya. Kristus sebagai identitasmu bukan karena faktanya, tetapi karena kebenaran yang diwahyukan kepadamu. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Kalau fakta itu berarti yang kau bawa lahir. Haleluya. Tapi kalau kebenaran diwahyukan, berarti dinyatakan kemudian kepadamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kejarlah pewahyuan, bukan mengejar fakta. Kejarlah pewahyuan. Terimalah pewahyuan, alamilah pewahyuan. Amin. Supaya kamu tidak lagi menjadi Simon, tapi kamu adalah Petrus. Haleluya. Amin. Supaya kau tidak lagi menjadi Saulus, tapi menjadi Paulus. Haleluya. Haleluya. Namamu bukan lagi yang lama, tapi kamu adalah apa yang diwahyukan. Jadi apa yang sedang saya bagikan tentang identitas ini? Ini adalah tentang Kristus yang ada di dalam. Haleluya. Amin. Kalau ini pun tidak diwahyukan kepadamu, kamu juga tidak dapat apa-apa. Bagaimana kita ingin menerima pewahyuan? Bukan. Percayai kebenaran. Haleluya. Haleluya. Karena ketika kamu hidup di dalam kebenaran, maka kamu akan menerima otoritas. Dengarkan baik-baik tadi. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidupmu menyatakan dirinya kepadamu, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan identitas yang baru itu dalam kemuliaan. Amin. Berarti identitas kita di dalam Kristus akan memberi kita otoritas. Haleluya. Amin. Otoritas, kuasa yang kita miliki, bahwa kita adalah punya identitas yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Yes. Sekarang saya ingin bertanya, dalam hal apa ini kamu
aplikasi dalam kehidupan kamu sehari-hari. Haleluya. Ya. Itu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya. Coba kita lihat dulu. Kolose 3:16. Haleluya. Kita baca Kolose 3:16, 1-3 ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hati. Amin. Haleluya. Tapi dikatakan hendaklah perkataan Kristus tinggal diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Bagaimana kehidupan Roh Kristus itu menjadi nyata dalam hidupmu? Hendaklah, biarkanlah, tanamlah, taruhlah perkataan Kristus itu di dalam hidupmu. Yes. Haleluya. Bagaimana kamu menaruhnya? Tidak hanya sekedar ketika kamu dengar khotbah ini lalu kamu tutup. Dengar berulang-ulang. Amin. Ulangi berulang-ulang. Perkatakan berulang-ulang. Haleluya. Amin. Supaya apa? Supaya dengan segala kekayaannya juga perkekayaan Kristus tinggal di dalam kamu. Amin, amin, Haleluya. amin, amin. Bukan hanya perkataannya itu, karena itu otomatis. Ketika perkataan itu tinggal, berdiam, engkau taruh, engkau ulang, engkau ucapkan, engkau doakan, engkau deklarasikan, engkau seringkan, maka itu akan berdiam di dalam kamu. Secara otomatis kekayaan Kristus pun yang kamu miliki dalam identitasnya di dalam Kristus juga akan diam di dalam kamu. Oh, mari kita bangkit berdiri. Ikapasuku mama rabasa di beri. Ikarabasuku tu kerana babra. Oh, mari kita berbahasa roh. Mari berbahasa roh. Berbahasa roh. Ayo semua bangkit.
Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah perkataan dari Kristus, karena menyatakan pribadi dari Kristus di kami.
kamu dilahirkan dari Allah Amin. dengan identitas yang tersembunyi di dalam Kristus. Yes. Identitas kita adalah hidupnya Yesus. Kalau Kristus telah menyatakan dirinya yang adalah hidup kita, maka Kristus yang adalah hidup kita itu telah menyatakan dirinya, maka kita juga akan menyatakan diri telah bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Oh, Rama-Rama, inilah gereja, inilah gereja, inilah identitas yang benar. Sebagai identitas yang benar ini, kehidupan kita mulai berubah. Sehingga mulai hari ini kita akan mulai mengajar satu dengan yang lain, menegur seorang dengan yang lain. Kita akan menyanyikan mazmur, pujian nyanyian rohani, syukur kepada Allah dalam hati kita dengan identitas yang baru. Maka akan terjadi pergeseran-pergeseran rohani di dalam hidup. Batas-batas keterbatasan itu akan mulai diperluas oleh Tuhan. Kehidupanmu akan mulai berbeda. Hendaklah perkataan Kristus berdiam dan segala kekayaannya dia di dalam hidup. Oh, rababa-brababa, sini-tika-braba-laba-braba. Syakaba-braba-braba, beri-beri-beri janji. Kamu akan mengulang-ulang, kamu akan memperkatakan, mendeklarasikan, mendoakan Amin. Amin. sampai itu menjadi diam di dalammu, jadi bagianmu. Yes. Oh, Kolose 1 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkataan Kristus. Haleluya. Kristus yang telah dibangkitkan, Roh Kristus yang telah berkemuliaan, Roh Kristus yang tidak dapat binasa, Roh Kristus yang berkemenangan, Roh Kristus yang berkuasa, Roh Kristus yang menghidupkan yang ada di dalam hidup. Pikirkanlah semuanya, imajinasikanlah semuanya, berkatakanlah semuanya itu, hadirkanlah itu di dalam pikiranmu, di dalam imajinasimu, setiap hari di dalam nama. Yes. Bahkan hadirkan itu di dalam keadaanmu yang paling apapun. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Sedap. Sebab apabila Kristus menyatakan diri, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Dikatakan apa? Syukur berbuat. Haleluya.
waktumu yang lama, sehingga kamu dan tubuhmu sekarang adalah tubuh yang mengalami kuasa kebangkitan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kamu akan melihat hidup yang surga yang melihat kehidupan dimensi surga yang terbuka di dalam hati. Dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kamu tidak akan sama lagi. Kamu tidak akan sama lagi. Karena identitas Kristus, identitas kita di dalam Kristus, itu akan membawa kita kepada perkenanan kepada Bapa. Hidup di dalam iman, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terimalah, terimalah, terimalah di dalam nama Yesus. Terimalah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.